Oke, apa kabar Tangerang? Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Adityarini. Sudah diperkenalkan tadi oleh MC kita yang sangat luar biasa, Ibu Herwina. Mohon aplaus untuk beliau. Bidan ya Bu ya. Sama Bu, kita sama-sama dari medis, tapi luar biasa sekali bisnis ini Bapak Ibu. Anda lihat tadi 15 planner, ada seorang tukang susu, ada pelajar SMA Bapak Ibu. Dan Anda bisa karena kita punya support system yang luar biasa. Mohon aplaus untuk United Core Vision Bapak dan Ibu. Ya, saya seorang ibu dengan 3 orang anak, 1 orang suami. Dan latar belakang saya, kebetulan saya punya hobi jadi dokter spesialis anak. Ya, Bapak dan Ibu, beberapa waktu yang lalu saya sempat hadir dalam sebuah meeting bintang 8 above. Dan ketika saya di sana, mungkin leader-leader yang di sini semua juga hadir ya Pak ya. Saya waktu itu luar biasa di sebuah ruangan dan Anda bayangkan dalam ruangan ini semuanya bintang 8. Nah, berikutnya Anda yang akan berada pada ruangan tersebut Bapak dan Ibu. Waktu itu saya cuman heran aja, ada waktu itu kebetulan meetingnya di Bali dan casual. Dan ada menurut saya sih anak-anak ABG ya, pakai celana pendek gitu, masuk dalam ruangan. Saya pikir ini anaknya siapa ya nyasar, anaknya bintang 8 yang mana nyasar masuk ruangan. Tapi kemudian saya tanya, Mbak dari mana? Dan luar biasa jawabannya Bapak dan Ibu, beliau apa yang dia bilang, cewek 3 tadi bilang saya bintang 8 dari Sumatera Bapak dan Ibu. ABG sudah jadi bintang 8 Bapak dan Ibu. Tapi kemudian malam sampai meetingnya sampai jam 2 malam dan dingin kan. Dan saya lihat ternyata saya waktu sore saya nggak lihat, ternyata waktu malam ada menurut saya sudah nenek sih ya. Sudah rambutnya sudah agak putih dan pakai mantel. Pakai mantel biasa kan nenek-nenek gitu pakai mantelnya ala nenek-nenek juga, nggak kayak anda di sini keren-keren. Saya pikir ini neneknya siapa lagi nih gini. Ternyata Bapak dan Ibu itu bintang 8-nya Ibu Katarina dari Papua Bapak dan Ibu. Jadi no excuse lagi Bapak dan Ibu, Anda mau yang ABG, Anda yang masih kemampu masih setengah jadi, mau Anda yang tua, no excuse lagi kalau Anda belum bintang 8 saat ini. Aduh capek deh ya Bapak dan Ibu ya. Anda ikuti terus sistemnya, pasti Anda bisa berdiri sebagai seorang bintang 8. Oke, pekerjaan kita saat ini apa? Seorang pembangun jaringan, setuju ya? Seorang network builder. Kalau saya seorang dokter, di luar sana pekerjaan saya memeriksa pasien. Kalau Anda tadi ada yang seorang penjual susu, pekerjaannya menjual susu. Kalau Anda seorang marketer, Anda memasarkan produk Anda. Kalau seorang network builder, apa pekerjaannya Bapak dan Ibu? Presentasi ya Bapak dan Ibu ya, mungkin bisa dibuka Mas. Jadi presentasi adalah nafas utama kita di bisnis ini. Anda jangan mengaku jadi seorang distributor atiansi kalau Anda nggak melakukan presentasi. Dan saya sudah tahu di sini semua Anda punya komitmen untuk presentasi minimal 15 kali dalam sebulan. Nah, apa berhenti sampai di sini aja? Presentasi aja? Enggak pasti ya. Dan apa berikutnya kalau sudah Anda lakukan presentasi? Jawabannya adalah follow up. Ini adalah lingkaran utama pekerjaan kita. Mau Anda seorang dokter, mau Anda seorang insinyur, mau Anda seorang guru, mau Anda seorang bidan, mau Anda seorang anak SMA, Anda harus lakukan keduanya ini secara berkesinambungan. Nah, ini di jaringan saya banyak orang sudah lakukan presentasi 30 kali berturut-turut dalam sebulan dan dalam 3 bulan berturut-turut. Terus kok nggak ada yang join ya? Saya tanya, abis di presentasi diapain? Ternyata cuma disenyumin aja Bapak dan Ibu. Apa yang salah, apa yang kurang dilakukan adalah follow up. Jadi banyak sekali orang, saya ngomong jaringan saya yakin Anda yang di sini Anda melakukan presentasi dan follow up. Follow up itu harus Anda lakukan. Dan itu yang biasanya menjadi momok bagi para distributor. Setuju? Jaringan saya di sana ada seorang mahasiswa, wah kalau presentasi. Wah Bu, udah saya lakukan presentasi. Tapi giliran, terus gimana yang kemarin di presentasi? Gak tahu kabarnya. Tahu-tahu hari division seminar sudah diundang oleh orang lain Bapak dan Ibu. Nah, jadi
presentasi dan follow up ini Anda harus lakukan terus menerus dan Anda harus tingkatkan kemampuan Anda dalam hal keduanya, Bapak dan Ibu. Ngomong-ngomong, mungkin Anda sudah dengar atau Anda sudah, karena kebetulan sponsor saya yang kemarin bicara VS di sini, saya adalah hasil follow up dari Bu Dr. Anita. Ya. 1,5 tahun saya di follow up oleh beliau, Bapak dan Ibu. Anda bayangkan kalau Anda sekarang, Anda lihat downline Anda yang aduh jaim banget gitu Bapak dan Ibu, dan tiba-tiba 1,5 tahun kemudian dia jadi bintang 8-nya orang lain. Kira-kira nyesel nggak Bapak dan Ibu? Nyesel banget, karena memang Anda harus lakukan follow up. Karena hasil dari sebuah follow up, dari presentasi Anda lakukan follow up, maka prospek tersebut kemungkinan pertama dia akan bergabung dan dia menjadi seorang distributor. Nah, kemudian Anda lakukan lagi follow up. Nah, dari hasil follow up Anda, maka beberapa distributor akan menjadi seorang leader, dan Anda yang di sini adalah hasil follow up dan Anda adalah leader-leader di jaringan Anda, Bapak dan Ibu. Dan berikutnya Anda lakukan lagi follow up-nya. Nah, hasil dari leader yang Anda lakukan follow up, dia akan menjadi seorang pemenang-pemenang di bisnis ini. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Anda tidak lakukan follow up dengan baik, apakah itu kepada prospek Anda, kepada distributor Anda, kepada leader Anda, jadi bagaimana Anda bisa dapatkan seorang pemenang di bisnis ini? Sekali lagi, follow up Anda harus tingkatkan knowledge Anda, kemampuan Anda untuk melakukan follow up. Oke, next. Nah, terus sebenarnya apa sih Bu follow up itu? Follow up. Tapi gimana? How gitu ya? Oke, sekarang kita bahas sedikit ya tentang follow up. Karena saya banyak temui di jaringan saya, udah lakukan presentasi berulang-ulang tapi hasilnya nggak ada. Ternyata setelah saya selidiki, ternyata memang tidak dilakukan follow up dengan baik. Seperti itu. Oke, next. Nah, harus digarisbawahi Bapak dan Ibu bahwa follow up berbeda dengan presentasi yang dilakukan hanya sekali saja, maka follow up adalah suatu proses yang terus menerus. Jadi bukan kejadian satu kali seperti presentasi. Nah, ini kebanyakan yang tidak dilakukan oleh para distributor karena menganggap follow up seperti presentasi. Wah, udah kayak minum obat gitu, sudah pahitnya dihilangkan. Begitu telepon nggak diangkat, seneng deh nggak jadi follow up gitu ya. Telepon lagi nggak diangkat, aduh alhamdulillah gitu ya, nggak jadi melakukan follow up. Yang senyum-senyum ya nggak apa-apa, nanti sebentar lagi Anda akan lakukan follow up dengan lebih baik. Karena saya dulu juga kayak gitu kok, jangan khawatir. Anda yang senyum-senyum, Anda bintang 8 berikutnya. Nah, ini karena ternyata banyak yang tidak melakukan. Nah, saya yakin Anda yang di sini Anda pasti melakukan. Atau even Anda melakukan, Anda tidak melakukannya dengan baik. Karena Anda cuman ditelepon upline-nya sudah di follow up, sudah gitu ya. Tapi ternyata apa yang dilakukan pada follow up tidak menuruti ABC-nya follow up Bapak dan Ibu. Ya, sebelum ini Anda juga harus mendengarkan kaset follow up yang sudah dikeluarkan oleh United Core Vision. Saya hanya akan menambahkan. Anda ulangi lagi, Anda mendengarkan, Anda pasti akan mendapatkan dimensi baru pada saat Anda mendengarkan kembali kalau Anda melakukan. Kalau Anda tidak melakukan ya gitu-gitu aja. Setuju ya? Nah, Bu Anita selalu bilang kalau Anda presentasi tapi Anda nggak follow up, itu Anda seperti menanam, Anda tabur benihnya tapi Anda nggak panen. Yang panen orang lain Bapak dan Ibu. Banyak sekali dari jaringan saya ketika VS, pulang dari VS, aku kesel. Loh emang kenapa? Kemarin aku udah presentasi, kemarin dia datang sama yang lain berselingkuh gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya saya bilang makanya follow up-nya harus kenceng gitu ya. Karena kalau enggak boleh saja dia di follow up oleh orang lain. Jadi seperti menanam tapi tidak memanen. Jadi bukan hanya presentasi aja tapi follow up. Karena follow up itu hampir 90% itu dilakukan di follow up. Nah kebanyakan takut Bapak dan Ibu. Takut follow up karena apa? Sebetulnya karena pertama mungkin karena knowledge-nya memang. Nah, tapi luar biasa sekali di bisnis ini Anda bisa, kalau saya bilang itu ngernet. Anda tahu kernet ya? Anda tinggal ngikut aja sama sponsornya yang sudah melakukan.
Nah, itu akan menghilangkan ketakutan Anda untuk melakukan follow up. Nah, padahal follow up itu sebenarnya sederhana. Jadi Anda nggak usah takut. Kayak presentasi itu mudah, follow up itu juga sederhana. Karena apa? Nah, karena Anda mengajak orang yang bergabung itu datang ke OPP, datang ke vision seminar, datang ke network development training, itu sudah salah satu bentuk dari follow up. Anda sudah lakukan bukan? Anda sudah lakukan, Anda tinggal teruskan lagi. Karena orang-orang yang datang ke OPP, datang ke vision seminar, mereka berlangganan NetP itu karena follow up Anda. Nah, tapi Anda tidak punya formulasi karena Anda hanya melakukan. Nah, malam hari ini saya mencoba untuk memformulasikan. Dan ini Anda bisa ajarkan kepada downline-downline Anda yang baru bergabung atau mereka-mereka yang baru melakukan bisnis ini. Oke, next. Nah, ini kata Bu Anita lagi. Kalau orang sudah dipresentasi tapi nggak di follow up itu kayak orang pacaran tapi nggak dilamar-lamar gitu ya, dirayu terus gitu, didatengin terus tapi nggak ditanyain mau kapan gitu ya Bapak dan Ibu. Saya punya suatu pengalaman yang luar biasa. Saya punya seorang teman, sudah saya presentasi ini teman SMA saya presentasi, ternyata enggak, biasalah. Oke, saya tetap melakukan hubungan baik aja. Hubungan baik, kalau sakit saya kirimin kalsium, saya kirimin Cordyceps gitu Bapak dan Ibu. Ternyata melalui seorang teman saya lagi, dan dia melakukan follow up, tapi ini di jaringan saya juga. Ternyata dia sebenarnya oke banget. Sebenarnya dia sudah nunggu-nunggu buat dilamar Bapak dan Ibu. Nunggu-nunggu kapan disuruh tanda tangan. Dan itu berlangsung kira-kira setahun. Jadi saya pikir, oh ternyata jaim Bapak dan Ibu. Jadi kalau ada downline Anda yang kayaknya jaim, lanjutkan saja, lamar aja dia Bapak dan Ibu. Berikutnya dia akan melakukan tanda tangan. Nah, yang lagi pacaran kan biasanya dirayu-rayu, semakin dirayu semakin jaim kan, semakin pura-pura Bapak dan Ibu. Nah, lakukan saja terus, karena kerugian Anda kalau Anda sudah lakukan presentasi tapi Anda nggak lamar dia. Next. Nah, yang pertama dalam Anda melakukan follow up adalah niat. Jadi sesuatu itu dimulai dari niatnya. Saya selalu ngomong bahwa di bisnis ini niat kita adalah menolong Bapak dan Ibu. Anda mungkin tahu ya, hukum universal, kalau Anda sudah memberi, walaupun Anda tidak dapatkan sesuatu dari orang tersebut, Anda akan dapatkan dari alam semesta. Kalau niat Anda tulus Bapak dan Ibu, dan itu akan tampak dari bahasa tubuh Anda, dari ucapan Anda, dari raut muka Anda. Tapi kalau niatnya udah memang, aduh nih 485, itu walaupun Anda tulus-tuluskan Bapak dan Ibu, kelihatan di bahasa tubuh Anda. Jadi perbaiki niat Anda, dan bisnis ini benar-benar sangat mulia Bapak dan Ibu. Saya lebih mendalami bisnis ini, dan Anda tahu bahwa sekarang saya sudah lulus dokter spesialis anak, tapi tadi saya ditanya, Pak Ilham, dok masih praktek? Saya cuma senyum-senyum aja Bapak dan Ibu ya. Karena saya merasakan bisnis ini luar biasa sangat mulia Bapak dan Ibu. Anda tidak tahu ketika tiba-tiba ada saya kemarin ada seorang downline saya, seorang tukang kerupuk, ada downline saya seorang tukang sayur, hati saya langsung subhanallah, nggak bisa kita lakukan itu kalau kita lakukan di pekerjaan lain, di bisnis lain. Even saya seorang dokter mungkin kalau saya praktek kayaknya nolong, tapi yang ada di pikiran habis gua meriksa, ya Anda yang ngomong ya Bapak dan Ibu ya. Nah, jadi perbaiki niat Anda, dalam melakukan bisnis ini, khususnya Anda dalam melakukan follow up. Anda yang tulus Bapak dan Ibu, niat Anda adalah untuk menolong. Luar biasa sekali di sini katanya Robert Kiyosaki, kalau Anda tidak bantu orang lain untuk naik, maka Anda sendiri tidak bisa tertolong. Nah, oke. Next, berikutnya. Nah, ini lagi Bapak dan Ibu. Penampilan. Sebuah buku mengatakan bahwa sebenarnya pada saat kita bertemu dengan orang, 10 detik pertama itu orang sudah katakan yes or no pada kita. Jadi first sight, pandangan pertama itu nggak bisa dibeli lagi. Karena itu Anda harus tingkatkan penampilan Anda. Bu, orang kan hatinya yang dilihat, gitu katanya ya.
Iya hatinya, tapi kalau tampangnya suram terus, mana tahu hatinya bersih ya Bapak dan Ibu ya. Nggak mau senyum gitu ya, manyun aja. Nah itu adalah salah satu dari penampilan. Fisik memang harus Anda perhatikan Bapak dan Ibu. Ada seorang dolen saya, seorang mahasiswa. Wah mahasiswa kan, wah yes mahasiswa gitu. Kemana-mana pakainya jaket dan pakai jeans gitu. Datang ke saya, Bu, saya sudah lakukan presentasi 30 kali berturut-turut, sudah semuanya sudah lakukan ABC-nya. Terus saya tanya, Mas kalau presentasi pakai baju ini? Iya Bu. Wah dengan bangganya, biasa mahasiswa pede abis gitu ya. Nah Bapak dan Ibu, bisnis ini kehebatan dari Tianxi, sempurnanya sistem di dalam Unicorn itu mereka nggak tahu. Yang mereka lihat adalah Anda Bapak dan Ibu. Jadi gimana Anda bisa ngomong bisnis miliaran, gimana Anda bisa ngomong luar biasanya Mr. Lee Jin Juan kalau Anda sendiri tidak menghargai bisnis ini. Dari fisik Anda harus perhatikan. Gimana orang tahu hati Anda mulia kalau penampilan luar Anda nggak bisa hargai. Nah, saya nggak akan ngomong panjang lebar, Anda pasti sudah tahu. Di sini saya lihat semuanya udah ganteng-ganteng, cantik-cantik, wah luar biasa. Dan penampilan yang bagus, penampilan yang luar biasa itu tidak harus mahal Bapak dan Ibu. Nah, Anda bisa hubungi sponsor Anda lagi, gimana Anda bisa mulai mematut-matut diri. Nah, sekarang mulai deh di depan kaca. Kira-kira kalau Anda didatengin orang seperti Anda, kira-kira Anda berbunga-bunga? Anda senang, Anda pengen ngomong lebih lama atau Anda pengen cepetan deh gitu ya. Nah Anda lihat sendiri, Anda ngomong, talk to yourself. Nah ada sebuah buku ngomong, coba ngomong pada diri Anda sendiri. Anda lihat di depan cermin apa yang harus Anda perbaiki. Dan satu buku mengatakan tidak ada seorang pun di dunia ini yang jelek atau yang tidak cantik. Setiap wanita itu memiliki kecantikannya sendiri-sendiri. Jadi keluarkan kecantikan Anda, keluarkan ganteng Anda agar semua orang mencintai Anda dan mencintai semua orang. Maka Anda akan menjadi berkah bagi orang-orang di sekeliling Anda. Oke, next berikutnya. Nah ini Bapak dan Ibu ya. Yang kedua yang harus Anda perhatikan pada saat Anda melakukan follow up adalah banyak mendengar. Anda tahu bahwa Anda diciptakan oleh Tuhan dengan 2 telinga, dengan 1 mulut. Artinya Anda harus lebih banyak mendengar. Sekarang apa yang kita lakukan? Lebih banyak ngomong ya Bapak dan Ibu ya. Bagaimana suara orang-orang bisa tertangkap oleh Anda dengan jernih kalau Anda terlalu bising dengan suara Anda sendiri Bapak dan Ibu. Bahasa kerennya Anda banyak mendengar Anda untuk mencari hot button. Ketika Anda memasarkan suatu produk itu, Anda harus tahu what they need, apa yang diperlukan oleh prospek Anda Bapak dan Ibu. Dan itu Anda bisa ketahui kalau Anda lebih banyak mendengar. Dan dalam melakukan hubungan, supaya Anda bisa berkomunikasi dengan jiwa, maka hancurkan segala yang formal. Hubungan itu lebih enak yang formal apa informal? Informal ya Bapak dan Ibu ya. Nah kalau Anda ingin berbicara dengan hati dan jiwa Anda, maka hancurkan segala yang formal. Saya punya satu cerita Bapak dan Ibu. Kemarin, ini saya habis closing 1 AccuLife. Wah keren, lumayan lah AccuLife kan gitu loh. Saya mikir-mikir, ketika 2 bulan terakhir itu saya ada 4 AccuLife lah yang goal itu. Saya cuma mikir-mikir, ini gimana bisa ya? Dan 4-4-nya itu dengan karakter yang berbeda-beda. Yang satu orang Madura yang juragan rombeng dulu, tahu juragan rombeng? Juragan bisi tua gitu ya. Wah kalau lihat tampangnya, wah ini kayaknya orang nggak punya duit ini ya. Lihat rumahnya gitu. Wah ternyata Bapak dan Ibu 3,8 juta langsung dia keluarkan jubler gini Bapak dan Ibu. Tapi saya pikir-pikir apa yang membuat saya bisa langsung masuk. Yang satu lagi seorang Chinese. Tapi saya sudah tahu, waktu saya mau datang ke sana, saya tanya sama temannya, kira-kira lebih suka dipanggil Ci atau, oh jangan dipanggil Ci, dia lebih suka dipanggil Mbak. Oke, saya turutin aja. Tapi saya pikir biasanya kan lebih suka dipanggil Ci gitu. Benar, begitu saya masuk ke ruang tamunya, saya lihat ada satu foto keluarga yang besar,
Dan di situ pakai pakaian Jawa lengkap. Pakai, tahu ya pakaian Jawa, kain panjang, dan kedua putranya itu dan saya lihat ini single parent, nggak ada bapaknya. Kedua putranya itu laki-laki dua, pakai pakaian beskap. Wah, ini benar juga. Ini saya dalam hati saya cuma baca aja dan benar. Kayaknya benar-benar anaknya ini yang ini. Benar aja Bapak dan Ibu, 1 jam dari janji semula yang hanya oke, saya punya waktu cuma 10 menit ya. Oke, saya bilang gitu. Dari waktu yang cuma 10 menit, saya ajak ngomong tentang anaknya terus. Itu yang waktu yang 10 menit nggak jadi 10 menit, jadi 2 jam Bapak dan Ibu. Dan saya hanya ngomong Aculife itu kira-kira cuman gak ada 10 menit. Dan akhirnya dibilang, oke, berapa ini? Besok saya transfer. Dan besoknya ketika transfer itu masuk, wah, saya berbunga-bunga juga saya Bapak dan Ibu. Artinya apa? Begitu saya masuk, saya tahu hot button dari ibu ini adalah anaknya Bapak dan Ibu. Jadi saya hancurkan yang formal, saya masuk ke hot buttonnya dia di anaknya. Nah Bapak dan Ibu, Anda terus pelajari gimana caranya bisa tahu masuk. Nah Bapak dan Ibu, memang Anda harus terus melakukan dan melakukan. Kalau Anda sudah lakukan 30 kali, maka Anda akan tahu. Begitu ketemu orang pertama, oh ini kira-kira hot buttonnya pacarnya ini kayaknya gitu. Atau wah ini lagi banyak pikiran. Nah ini pasti ngomongnya harus yang nyantai-nyantai. Nah itu kita untuk tahu hot buttonnya, what they need. Jadi Anda harus tahu. Anda sudah tahu, tampaknya sudah suntuk, Anda tetap terus, Pak kira-kira jadi closing bintang 3 enggak? Langsung Anda mau ditutup gitu ya rasanya. Ya. Oke. Nah kemudian berikutnya adalah yang namanya match and mirror atau hukum kesamaan. Kira-kira yang Mbak Bidan tadi ya, kira-kira senangnya main-main sama yang bidan juga kali gitu ya. Tadi saya ditanya sama banyak yang dokter Bu downline-nya. Iya, bintang 7 saya 3-3-nya seorang dokter gitu. Ya Anda tidak bisa menyangkal bahwa ada yang namanya hukum match and mirror. Bapak dan Ibu, kalau Anda berlima biasanya kalau yang suka aerobik gitu ya, yang dindingnya kaca semua gitu ya. Kira-kira kalau ada banyak orang menghadap ke kaca, kira-kira yang Anda lihat duluan siapa? Anda sendiri pasti ya. Atau ada satu foto bersama, ada Anda di situ, begitu Anda ditunjukkan fotonya, pasti pandangan pertama Anda adalah pada diri Anda sendiri. Karena memang basically, secara psikologis itu kita paling nyaman kalau kita bersama dengan orang yang sama dengan kita. Begitupun juga kalau Anda melakukan follow up Bapak dan Ibu. Nah itu ada yang namanya hukum kesamaan. Anda harus menyamakan diri Anda dengan prospek atau orang yang Anda follow up. Nah Bapak dan Ibu, kemarin saya ceritanya lain lagi waktu saya closing Aculife di Juragan Besi Tua. Bapak-bapak dari Madura gitu ya. Jadi waktu saya ngomong, saya juga logatnya agak-agak Madura gitu. Jadi waktu dia bilang, "Ibu asalnya dari mana?" Wah, saya udah tahu kalau ada orang menanyakan asalnya dari mana pasti mengira saya orang Arab ya Pak ya. Udah saya langsung tembak duluan Pak. Oh bukan, saya langsung gitu. Saya bukan orang Arab, saya bilang gitu. Karena saya tahu apa yang ada di pikiran dia. Nah, saya lakukan terus bagaimana dia supaya merasa kita sama Bapak dan Ibu. Jadi mungkin Anda sudah belajar tentang 4 tipe manusia, 4 tipe karakter, walaupun mungkin lebih banyak lagi karakter, tapi Anda bisa. Nah, kalau Anda berhadapan dengan orang yang pragmatis, Anda yes, koleris Anda tunjukkan, wah Anda ngotot, kira-kira yang pragmatis gimana? Udah langsung kayak siput itu langsung diketok gini langsung masuk gitu ya. Atau kalau Anda Anda ketemu dengan seorang yang sanguin koleris dan Anda kelemak gitu ya, bahasa Jawanya itu kelemak itu apa ya, lemah lembut gitu. Aduh, ini orang tuh sudah, ini orang kok nggak bisa diajak lari gitu ya. Nah Anda harus menyamakan, memang tidak bisa sempurna Bapak dan Ibu, tapi Anda harus mulai. Kalau ada gelombang, nah ini ada gelombang dari sponsor Anda. Nah
Anda jangan potong, Anda jangan langsung memotongnya, tapi Anda ikuti dulu gelombangnya, baru kemudian 2-3 gelombang Anda baru masukkan apa yang Anda inginkan, Bapak dan Ibu. Nah, itu namanya hukum match and mirror atau hukum kesamaan. Nah, Anda harus belajar. Kalau teman saya bilang ketika Anda maju perang, jangan no blank data. Sedikitnya Anda harus tahu bagaimana orang yang akan Anda temui. Kira-kira orang dari mana, pekerjaannya apa, kesenangannya apa. Oh, itu lebih bagus lagi Bapak dan Ibu. Atau Anda bisa mulai dari begitu Anda masuk ruang kerjanya. Kemarin ada satu teman saya begitu masuk ruang kerjanya, dia seorang manajer bank gitu, wanita karir banget gitu. Di meja kerjanya itu terselip ada satu brosur susu anak. Nah, kan ketahuan ya Bapak dan Ibu, di meja kerja yang begitu sibuk dia menyimpan brosur susu. Artinya dia orang yang sangat care dengan anak-anak. Nah, Anda bisa masuk dari sisi tersebut. Nah, itu salah satu contoh. Nah, mungkin itu yang bisa Anda lakukan pada prospek-prospek yang lainnya. Oke. Tapi senternya adalah prospek Anda Bapak dan Ibu. Jadi Anda yang meniru. Jangan paksa prospek Anda meniru Anda Bapak dan Ibu. Wah, prospekku ini nggak bisa sangat koleris. Biasanya saya tahu kebanyakan para leader-leader itu orang-orang yang koleris ya. Jadi pengennya semua distributor yang baru masuk itu lari kenceng 180 gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya takut lah ya gitu. Waduh, saya masuk bisnis ini mesti jungkir balik gitu ya. Iya, kalau sudah bintang 8 mau ngejar sesuatu ya Pak ya. Jadi kayak gitu ya Bapak dan Ibu. Jadi misalnya kalau ada prospek baru Anda dan kemudian dia sudah join dan Anda yang saya tahu di sini yang home meeting 4 sesi dalam sehari gitu, ya nggak usah Anda ajak semuanya, Anda ajak satu aja. Kalau dia tahu 4 kali home meeting, wah langsung aduh mati aku nanti bilang apa sama suami saya ini seharian keluar. Nah, Anda harus ikuti step-stepnya. Oke, next. Nah, tetapi yang harus digarisbawahi Bapak dan Ibu, bahwa follow up itu seperti berenang. Artinya kalau Anda mau berenang, Anda harus basah. Walaupun Anda sudah baca banyak buku tentang negosiasi, baca buku tentang follow up, sudah dengerin semua pertemuan, kaset semua Anda dengerin, tapi tiap hari nongkrong terus di rumah, kira-kira bisa nggak? Nggak bisa Bapak dan Ibu. Kira-kira kalau saya ajarin Anda, Mbak Herwina, caranya berenang itu seperti ini. Anda masuk ke kolam renang, kemudian angkat satu tangan kiri Anda, kemudian tangan kanan Anda, kemudian kepala naikkan, ambil nafas sebentar, turunkan. Kira-kira dengan cara yang seperti itu berulang-ulang saya omongkan, kira-kira bisa nggak berenang? Nggak bisa Bapak dan Ibu ya. Tetap Anda harus nyemplung, biur, tenggelam dulu, baru kemudian Anda bisa berenang Bapak dan Ibu. Jadi sekali lagi, belajar follow up juga seperti belajar berenang. Kalau Anda yang masih takut, saya sarankan Anda nempel terus sama sponsornya. Karena saya dulu nempel terus sama Dokter Anita Bapak dan Ibu ya. Jadi kemana Dokter Anita saya cuman diem aja. Nggak ada prospek saya, nggak ada ini, saya cuma lihat aja dia gimana caranya memecah ice breaking, gimana caranya dia kalau nggak datang prospeknya. Nah itu Anda harus memang selain Anda mendengarkan banyak kaset, menghadiri banyak pertemuan, Anda harus lakukan Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah oke. Yang pertama kita bisa bagi ya, follow up itu ada follow up prospek, follow up leader. Nah yang pertama dengan follow up prospek. Nah, follow up prospek yang Anda harus garis bawahi adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan janji presentasi berikutnya. Dan yang harus diingat adalah closing Bapak dan Ibu. Seringkali yang sanguin, yang koleris, follow up-nya kepanjangan sampai lupa tujuan akhirnya adalah closing Bapak dan Ibu. Udah ngomong ngalor ngidul ya, udah ngomong ke sana kemari, wah udah masuk semuanya, tapi nggak dilamar-lamar Bapak dan Ibu, lupa mengclosingnya. Nah ini Anda harus ingat bahwa follow up prospek itu adalah tujuannya dapat janji presentasi berikutnya. Jangan biarkan berlalu satu pertemuan tanpa Anda dapatkan janji presentasi dan closing Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, waktu follow up itu yang ideal adalah 2 kali 24 jam, jangan kelamaan. Kalau bisa, besoknya ya besoknya Bapak dan Ibu. Kalau udah terlalu lama, basi, Anda lupa.
prospek Anda telepon lagi, halo ini dengan Dini yang mana ya, gitu Dinimu nanti. Tapi kalau Anda masih 2 kali 24 jam, masih ingatlah ingatan kita. Dan basa-basi jangan terlalu lama. Anda bisa mengukur sendiri Bapak dan Ibu. Tapi kalau kira-kira sudah mau closing aku live ya, Anda boleh lakukan lebih lama Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, kemudian 3 kata-kata ini Anda harus tetap Anda ingat. Antusias, ngotot, dan konsisten. Kebanyakan, ini dolen saya yang di Surabaya, waktu presentasi sudah antusias, ngotot, udah pokoknya segala diterjang. Oh, nggak boleh, mau tungguin deh gitu ya. Ngotot Bapak dan Ibu. Tapi giliran follow up Bapak dan Ibu, begitu ngomong, aduh sebentar lagi saya ada janji. Wah ya udah Pak, nanti deh kapan-kapan gitu. Udah hilang ngototnya, konsistennya Bapak dan Ibu. Saya boleh cerita sedikit ya. Suami saya waktu pertama kali di follow up sama Bu Anita, itu bilang iya juga enggak, bilang negatif juga enggak, cuman dingin, udah pokoknya afek emosi datar, dangkal banget gitu Bapak dan Ibu. Bu Anita sampai bilang, duh takut aku gitu Bapak dan Ibu, tapi terus ngotot dan sekarang bintang 8 Bapak dan Ibu. Jadi walaupun prospek Anda tampak dingin, tampak enggak ada afek emosinya Bapak dan Ibu, lakukan terus. Anda kan harus tetap ngotot, Anda harus tetap konsisten Bapak dan Ibu. Ada satu lagi, ada satu home meeting di Bangil waktu itu di satu kota. Di satu home meeting itu satu bapak ini begitu saya presentasi itu sudah langsung tertidur Bapak dan Ibu. Aduh, ini bapak saya udah kuatkan aja gitu. Yang satu bapak, ini duduknya maju, terus kayaknya dia mau nanya lagi gitu Bapak dan Ibu. Begitu selesai presentasi, ya mungkin ada yang bisa ditanyakan. Satu bapak yang tertidur ini langsung bangun gini, Bu, formulirnya mana Bu? Formulirnya mana? Saya mau langsung bergabung Pak. Saya terkaget-kaget Bapak dan Ibu. Loh, ini yang salah yang mana ya Bapak dan Ibu? Nah, hati-hati dengan pandangan Anda, karena itu bisa menipu Bapak dan Ibu. Sedangkan bapak tadi yang ngotot tadi, oh ternyata saya di sini diundang hanya untuk mendengarkan ini. Ya sudah, saya mau pergi lagi. Oh ternyata ini yang salah siapa ya gitu. Nah, hati-hati dengan seperti itu. Anda tetap antusias, ngotot, konsisten itu Anda tetap teruskan Bapak dan Ibu. Jadi jangan mau kalah deh gitu ya sama prospek Anda. Oke, next. Nah, kemudian alat bantu. Nah, ini ceritanya kalau Anda mau maju perang, kira-kira Anda harus bawa senjata enggak? Harus bawa senjata Bapak dan Ibu ya, apalagi Jakarta kayak gini ya, yang kemana-mana macet, kemana-mana jauh ya, nampak jauh. Saya tadi perjalanan dari Kemang ke bandara itu rasanya kayak dari Surabaya ke Malang deh Bapak dan Ibu ya, panjang banget. Kalau Anda nggak bawa alat bantu, kalau Anda nggak bawa senjata, sia-sia itu perangannya Bapak dan Ibu ya. Jadi formulir, VCD, majalah, brosur, kaset, starter pack. Wah itu kalau bisa, kalau Anda yang bawa mobil itu ganti bagasi Anda jadi stokis berjalan Bapak dan Ibu ya. Jangan khawatir Bapak dan Ibu, nggak apa-apa berantakan dikit Bapak dan Ibu ya, asal Anda bisa. Begitu orangnya kira-kira, wah ini orangnya kira-kira nggak punya waktu, hanya punya waktu 5 menit. Oke, Anda langsung aja Anda pinjamkan VCD, Anda pinjamkan brosur. Wah ini kira-kira orangnya ini banget, perhitungan banget. Wah sudah Anda langsung pinjamkan starter pack, Anda pinjamkan buku-buku perhitungan bonus dan sebagainya. Jadi Anda sudah langsung siap. Begitu Anda hadapi prospek Anda, karakternya seperti apa, Anda sudah siap untuk mengeluarkan senjata Anda yang mana, seperti itu. Jadi sekali lagi jangan lupa senjatanya dilengkapi. Kemudian next. Nah kemudian setelah Anda lakukan home meeting atau presentasi, maka Anda pilih yang menunjukkan buying signal. Nah Anda sudah tahu ya pasti gimana. Nah walaupun ada 1-2 tadi yang Anda tertipu ya, yang tertidur tapi mau join. Nah Bapak dan Ibu, alat bantu, paket kontak itu jangan dibagikan seperti souvenir Bapak dan Ibu. Anda kalau bagikan seperti souvenir sampai di rumah jadi mainan anaknya. Pernah saya pinjamkan souvenir, begitu saya sampai main ke rumahnya dipakai kipas-kipas Bapak dan Ibu. Itu brosur. Nah pinjamkan pada mereka yang Anda lihat memang menunjukkan buying signal. Nah kemudian ketika Anda pinjamkan, Anda buat untuk janji follow up.
Nah, seperti itu. Oke, next. Nah, paket kontak Anda sudah tahu, ada buku, ada VCD, dan satu lagi buku daftar nama. Nah, kebanyakan ini ada seringkali kalau downline saya itu kebanyakan lupa. Mau follow up tapi nggak bawa buku daftar nama. Terus mau ngapain gitu. Nah, follow up kan untuk dapatkan daftar nama dan Anda langsung mengerjakan pekerjaannya. Jadi basa-basi boleh, tapi Anda harus langsung menuju ke buku daftar nama. Tapi Anda sudah langsung, ini loh, ada kelihatan bukti nyatanya gitu. Jadi Anda punya, aduh saya nggak punya teman, saya nggak punya kenalan. Tapi kalau sudah ditulis Anda baru kelihatan bahwa itu Anda punya teman, Anda punya daftar nama. Jadi Anda lengkapi juga paket kontaknya dengan buku daftar nama. Oke, next. Nah, kemudian pada saat melakukan follow up, lakukan pertanyaan terbuka. Mungkin Anda yang di sini udah bosen ya. Yang menarik apanya? Gitu. Yang menarik produknya atau marketing plan-nya? Lakukan dua opsi ini. Jadi jangan tanya menarik enggak Pak? Ya, jawabannya pasti enggak menarik gitu ya. Tapi kalau yang menarik produknya atau marketing plan-nya pasti akan dipilih salah satunya. Nah, kemudian kalau sudah bergabung dan kemudian bintang 1 terus gitu ya, Anda mau follow up dia jadi bintang 3, Anda tanyakan lagi apa yang diharapkan dari bisnis ini. Mau gini-gini aja atau mau jadi 10 tahun jadi pegawai tadi ya katanya yang ada yang seorang gold planner tadi. Nah, Anda lakukan terus menginvestigasi apa yang diharapkan oleh prospek Anda dari bisnis ini. Oke, next. Nah, kemudian jangan kasihan mempromokan alat bantu Bapak dan Ibu. Banyak downline saya di Surabaya sana, Bu, kan sudah join bintang 3, sudah beli AccuLife pula gitu. Masa suruh beli starter pack lagi, masa suruh beli tiket vision seminar lagi, masa suruh beli tiket NDT lagi Bapak dan Ibu? Jangan salah, kalau Anda tidak mempromokan alat bantunya itu sama saja Anda dengan mematikan distributor Anda. Karena Anda memberikan visinya tapi Anda tidak berikan alatnya, how-nya. Gimana caranya Bapak dan Ibu? Jadi sudah closing bintang 3, Anda teruskan lagi dengan berlangganan NetP, Anda tiket vision seminar, Anda tawari dia untuk menjadi seorang core person. Nah, checklist core person itu sudah harus Anda bawa kemana-mana Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, ini Anda bisa dengarkan lagi di kasetnya Pak Suprato dengan teknis kupas bawang gitu. Wah Bu, saya nggak punya temen, lah itu tadi yang datang siapa gitu. Bu, saya nggak bisa ngomong, lah itu tadi yang ngapain gitu ya. Bu, saya nggak punya uang, lah kemarin beli sepatu gitu. Nah, jadi Anda terus lakukan teknik kupas bawang, tetapi sekali lagi jangan berdebat Bapak dan Ibu ya. Oh katanya Tiansi kayak gini. Oh iya, tetap senyum Bapak dan Ibu, nanti saya tanyakan lagi. Nanti saya pinjemin data-datanya ya. Katanya bonusnya nggak keluar. Katanya. Wah, yang koleris, hati-hati yang koleris ya. Biasanya gampang terpancing ya Bapak dan Ibu ya. Begitu dia ngomong bonusnya keluar, wah nggak bisa tuh judul. Nah, ada satu downline saya sekarang sudah bintang 7, dia pernah di satu home meeting. Wah, kebetulan ada satu downline yang bekas network marketing. Wah, begitu selesai home meeting itu gebrak-gebrakan meja Bapak dan Ibu. Gebrak-gebrakan meja. Biarin. Wah, gak patean gitu ya katanya. Kalau orang Jawa itu apa ya? Saya agak gagap kalau bahasa Indonesia ini. Emang gua pikirin gitu ya, gitu. Nah, Bapak dan Ibu, itu yang harus Anda hindari. Bagi yang sanguin koleris, coba deh sedikit lebih cool gitu Bapak dan Ibu ya. Coba terus senyum aja. Wah, ini benar-benar saya diajarin sama Bu Anita Bapak dan Ibu. Saya dulu juga agak gemar menggebrak-gebrak gitu. Kalau Bu Anita selalu bilang, ngapain sih Din, apa yang didapat gitu, sambil terengah-engah gitu udah mau marah gitu. Ya akhirnya ternyata bisa kok, latihan bisa Bapak dan Ibu. Sekarang wah saya orang mau bilang apa, saya cuma senyum aja Bapak dan Ibu. Karena apa? Karena banyak sekali dari teman-teman saya Bapak dan Ibu yang dulunya enggak. Ternyata sekarang mulai nelpon,
Din masih di Tiansi gitu. Udah kalau kayak gitu, karena Anda meninggalkan senyum Bapak dan Ibu. Jangan lupa Anda meninggalkan senyum, bicaralah iya aja, jadilah sahabatnya. Karena saya dulu gitu kok Bapak dan Ibu, 1,5 tahun coba Bapak dan Ibu ya. Di awal tuh kalau Bu Anita udah mulai ngomong, Din nanti vision seminar, Din nanti gini, saya udah gini aja Ibu, apa lagi itu. Nah ternyata dengan menjadi sahabat, wah tapi dulu Bu Anita kan kakak kelas saya di pendidikan spesialis. Jadi saya kalau ada apa-apa, karena dia tetap walaupun saya pertamanya saya nggak mau jalankan bisnisnya, tapi saya kalau nyari tugas, Bu punya jurnal ini, wah saya larinya ke dia. Jadi tetap jadi sahabatnya, maka nah nanti akan lama-lama lumer sendiri ya Bapak dan Ibu ya. Batu itu kalahnya sama air. Nah, jadilah air gitu ya. Oke, next. Nah, ini belajar jadi orang yang menyenangkan Bapak dan Ibu. Nah, sekarang Anda mulai ya jangan mencurang itu manyun Bapak dan Ibu ya. Tapi salah di sini nggak ada kok yang mencurang ya. Semuanya lebar-lebar senyumnya Bapak dan Ibu ya. Sudah mau ke Hong Kong soalnya kayak Pak ya. Ya, jadi jangan lupa untuk tersenyum Bapak dan Ibu ya. Jadilah orang yang menyenangkan. Wah, ngomong-ngomong, saya dulu orang yang sangat tidak bisa tersenyum Bapak dan Ibu. Saya kalau lihat pas foto saya waktu saya masih semester 1 itu, mengerikan sekali ya, ini kok tidak ada tanda-tanda senyum. Tapi sekarang Bapak dan Ibu, wah siapa aja selalu saya senyumin Bapak dan Ibu ya. Apalagi yang balas senyum saya, nah kayak gitu. Nah belajar jadi orang yang menyenangkan, gimana caranya? Nah Anda mulai terus berlatih menyenangkan bagi orang-orang di sekeliling Anda, menyenangkan bagi teman-teman Anda, menyenangkan bagi pasangan Anda juga Bapak dan Ibu ya. Oke, next. Nah kemudian dalam follow up juga Anda jangan lupa untuk promo OPP. Kebanyakan seperti ini. Kalau Anda datang ke orang yang sponsor up, wah mentang-mentang sudah closing bintang 3, wah udah seneng duluan, lupa malu mempromokan OPP Bapak dan Ibu. Nah padahal dari OPP itu segalanya dimulai Bapak dan Ibu ya. Nah biasanya kalau sama yang sponsor down Anda bisa wah datang OPP, datang NDT, datang vision seminar gitu. Tapi begitu yang di closing seorang direktur Anda malu-malu, ya udah seneng duluan, udah melambung duluan, udah closing bintang 3. Tapi Anda lupa nggak promokan OPP. Nah berikutnya adalah bantu pilih produknya. Ini adalah bagian dari hukum melayani. Anda seorang leader itu Anda harus layani. Kemarin ada satu downline saya Bapak dan Ibu, sudah seneng dia dapat sudah komit untuk bintang 3. Terus kemudian besoknya saya tanya, gimana sudah dibantu untuk ini, untuk ke stokis dan pilih produk? Enggak, saya suruh dia datang sendiri ke stokis gitu. Loh terus ya udah dia pilih-pilih aja sendiri produknya. Oh my God, ini untung dia gak di closing orang lain ya Bapak dan Ibu. Jadi bantu untuk pilih produknya. Sekarang tampilan buku spesifik produk itu udah bagus-bagus, udah bagus sekali ininya Bapak dan Ibu. Ngomong-ngomong, dengan bantu memilihkan produk, saya kemarin habis closing bintang 3. Ceritanya seperti ini. Waktu saya datang ke stokis, Anda tahu sekarang Tiansi mengeluarkan produk breast capsule. Oh nggak tahu ya? Oh tahu ya, oke. Downline saya cerita, Bu, saya malu Bu, omset saya 4 juta semuanya breast care kapsul katanya gitu. Loh emang kenapa? Wah dia cerita bla bla bla. Wah kalau habis minum ini Bu, langsung apanya saya bilang gitu. Wah kenceng banget ya Pak ya ketawanya ya. Wah ternyata dia cerita, wah khasiatnya. Wah seminggu, besoknya lagi dia pesan lagi 2, besoknya lagi temennya pesan lagi 2 gitu. Wah saya langsung ingat, ada satu downline saya baru ini, bintang 3 saya baru, dia langsung teringat gini, wah si Bu Diana ini mesti ditawarin ini, dia langsung gitu. Nah dengan buku spesifikasi produk yang bagus itu ya, sekarang yang udah keluar kan gampang dan menarik gitu Bapak dan Ibu ya. Menarik Bu, ini saya bantu ya, ini breast care, ditambah dengan Meverer, wah ditambah dengan, nah membantu memilihkan produk akan mempercepat orang bintang closing bintang 3 Bapak dan Ibu. Kalau Anda suruh dia pilih sendiri ada itu setumpuk produk dan dia nggak tahu mana yang dia butuhkan.
Nah, itu bagian dari melayani. Biasanya Anda yang sudah posisi Anda, mungkin Anda yang di kantor Anda sudah posisi Anda tinggi, Anda berpikir nggak perlu lagi lah gitu. Bisa, saya tinggal kirim aja brosurnya, nanti pilih sendiri. Nah, itu yang biasanya missing ya Bapak dan Ibu. Oke, next. Nah, terakhir ya Bapak dan Ibu ya, kalau Anda sudah lakukan semuanya, nah harus Anda tutup dengan closing. Bisa pinjam KTP-nya atau bisa pinjam nomor BCA-nya, boleh saya tuliskan data Anda. Nah, ini biasanya yang baru-baru itu biasanya agak jaim. Wah, oke, ini bagus sekali bisnisnya, produknya juga bagus. Oke, saya mau jadi bintang 3. Tapi udah terus nggak ditutup dengan menuliskan data. Nah, ini biasanya bagi yang baru-baru. Saya lihat di sini, kalau di sini orangnya udah ganas-ganas ini ya kayaknya. Udah semuanya mau dipinjemin aja KTP-nya itu ya Bapak dan Ibu. Tapi Anda harus tularkan kemampuan Anda pada grup Anda. Oke, next. Nah, ini sekali lagi tadi kontrol. Untuk pembelian pertama itu Anda harus kontrol Bapak dan Ibu. Anda antarkan. Ada kemarin satu grup baru saya, mentang-mentang ini dosennya, kemudian bintang 3 barunya ini mahasiswanya. Jadi merasa dia, udah biar aja dia pergi sendiri, biar aja dia tulis sendiri. Nah Bapak dan Ibu, itu yang harus di bisnis ini Anda harus lepaskan. Anda harus lepaskan siapa Anda harus lakukan semua hukum-hukumnya Bapak dan Ibu. Nah, kontrol untuk pemilihan pertama dan jangan menunda closing. Kalau katanya Pak Erik Yong, kalau saya lihat orang Bu, saya menganggap bahwa besok saya sudah nggak lihat orang itu. Jadi hari ini harus di closing Bapak dan Ibu, gitu ya. Jadi jangan menunda closing Bapak dan Ibu. Kalau bisa hari ini ya hari ini, antarkan dia ke stokis, antarkan dia kalau perlu antarkan dia ke ATM-nya ya Bapak dan Ibu ya. Kalau dia nggak bawa cash, nah seperti itu. Oke, next. Nah kemudian jangan lupa lagi, mungkin Anda di sini sudah bosen banget ya. Produknya sudah masuk 200 negara, kemudian sudah dapat penghargaan. Nah itu biasanya pada saat follow up, karena kita sudah terlalu sering melakukan, lupa kita ngomongin lagi Bapak dan Ibu. Nah biasanya item-item ini Anda sudah lupa untuk ngomongin karena Anda sudah bosan. Bagi Anda sendiri itu sudah jadi automatically. Padahal kalau bagi prospek Anda itu harus Anda ulang lagi, Anda garis bawahi lagi seperti itu. Oke, next. Nah kemudian akumulasi seperti umur. Nah bikin komparasi yang gampang dicerna. Nah yang gampang kan umur. Nah Ibu sudah berapa umurnya? 37 tahun. Nah gak bisa kan jadi umur 17 lagi? Nah kayak gitu ya. Itu body sih boleh gitu ya. Tapi dalamnya siapa tahu gitu. Nah, jadi lakukan komparasi seperti itu. Jadi orang tahu bahwa keunggulan dari marketing plan kita apa itu dengan kalau omset ditumpuk terus tanpa batas waktu. Nah, mungkin orang agak kurang mengerti gitu. Oke, next. Nah, kemudian lakukan lagi kalau punya uang 2 juta, waduh apalagi di Jakarta, Bo ya, di Tangerang gitu. Punya uang 2 juta mau bisnis apa gitu. Nah, Anda lakukan lagi pertanyaan-pertanyaan seperti itu untuk menggali lagi, untuk memfollow up. Oke, next, berikutnya. Nah, kalau menolak sudah keluar ini semua, udah keluar mitrailleur, udah semua bom, semua udah dikeluarin, tetap aja enggak, maka tinggalkan senyuman Bapak dan Ibu ya. Udah jauh-jauh dari Bekasi ke Tangerang gitu ya, tetap aja nolak. Anda tetap harus tahan untuk tetap tersenyum dan nomor teleponnya Anda tetap harus pegang, karena Anda sangat tahu Bapak dan Ibu, 10% orang yang sangat positif, 10% orang yang negatif banget. Even itu yang Lijinyan itu yang presentasi ya tetap aja no gitu ya. Tapi 80% bergabung karena di follow up Bapak dan Ibu. Dan next, lakukan permainan daftar nama. Jadi jangan mau rugi, Anda tetap harus tarik daftar namanya. Masih punya teman kan? Oh itu temannya yang di sana, kira-kira butuh nggak? Adiknya, kakaknya, mbahnya, budenya, eyangnya, wah semuanya tanyain Bapak dan Ibu ya. Oke. Nah,
kebanyakan orang di bisnis ini mengira, banyak sekali bisnis teman saya yang melakukan bisnis ini mengira gagal di bisnis ini karena tidak berhasil meyakinkan prospek. Nah, ternyata itu keliru Bapak dan Ibu. Yang benar adalah mereka tidak sempat bertemu dengan prospeknya Bapak dan Ibu. Jadi kesuksesan itu tidak ditentukan pada keberhasilan kita meyakinkan orang, tapi pada kedisiplinan kita untuk menemui sebanyak mungkin orang. Makanya kenapa United Core Vision memberi penghargaan pada Anda-Anda yang 30 kali presentasi, 3 bulan berturut-turut, 15 kali presentasi, karena mereka-mereka yang akan berhasil di bisnis ini Bapak dan Ibu. Nah, kemudian berikutnya adalah kalau yang sudah member, Anda tetap terus harus lakukan follow up. Anda ingat tadi ya, Anda sudah bergabung, Anda tetap lagi lakukan follow up. Mentang-mentang udah closing bintang 3, udah beli AccuLife, wah udah lupa, udah habis manis sempat dibuang, nggak di follow up lagi Bapak dan Ibu. Nah, untuk menjalankan sistem, jadi yang bintang 3 kira-kira mau jadi bintang 4 enggak? Gimana caranya? Kemarin saya ada satu yang habis satu beli AccuLife, saya melakukan prospek di tetangganya. Saya bilang sama teman saya, yuk kita coba nelpon sama si Pak Nur ini. Saya cuma mau nanya, bisa nggak ini mengoperasikan AccuLife Bapak dan Ibu. Ternyata dari hanya mau bersilaturahmi, ternyata istrinya closing lagi bintang 3 Bapak dan Ibu. Dari kita melakukan follow up member Bapak dan Ibu. Jadi dari situ baru dia, oh ternyata ada bisnisnya yang bagus seperti ini. Nah baru kemarin jadi saya presentasi didengerin apanya ya gitu. Nah baru follow up lagi, dijelaskan lagi. Nah begini, jadi kalau Anda sudah, yang saya yakin di sini Anda semua sudah punya grup, cari kira-kira orang yang jadi orang yang tepat, jadi leader yang tepat. Nah yang pertama harus Anda lihat adalah print out. Anda sudah tahu ya, kalau Anda yang belum dapat printout, segera Anda tanya ke sponsor Anda, printout jaringannya mana. Karena printout itu kalau katanya Pak Doni, Silverline saya itu bilang kalau Mbak kalau nggak pegang printout itu kayak Mbak Dini nyetir tapi Mbak Dini merem, gitu. Kira-kira kalau Anda nyetir tapi mata Anda tertutup gimana? Ya jalan sih, nabrak sana nabrak sini, nggak jelas tujuannya kemana. Jadi printout itu adalah alat bantu yang sangat luar biasa Bapak dan Ibu. Dari printout Anda tahu, wah ini biasanya yang mahasiswa-mahasiswa itu, wah Bu, ini leader saya ini bakalan jadi leader Bu. Orangnya wah bla 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 gini. Oke, kita lihat printoutnya. Cekede ini printout yang nggak ada apa-apanya Bapak dan Ibu. Ya. Jadi Anda tetap harus objektif. Anda harus objektif dengan melihat printout, karena printout itu adalah bentuk komitmen. Jadi kita juga nggak bisa ngelihat hanya orang dari luarnya saja. Tapi kalau sudah di printout, nah itu Anda dari printout juga Anda tahu bahwa sebenarnya ada orang yang jalan tapi Anda lupa untuk follow up. Nah, kemarin saya lihat, wah ini closing bintang 3 ada banyak sekali, tapi nggak ketahuan di mana orangnya. Nah dari printout kita bisa tahu mapping atau peta jaringan kita. Kemudian yang ke OPP. Nah, jadi kalau Anda lihat printout, Anda lihat current group, Anda lihat new aplikasinya, Anda tahu semua itu di printout. Kemudian yang ke OPP. Nah, yang ke OPP itu adalah bukti adalah orang tersebut serius Bapak dan Ibu. Jadi Anda jangan main-main ya dengan OPP. Kalau orang sudah datang OPP itu artinya dia sudah menunjukkan satu komitmen. Nah, kemudian tarik ulur Bapak dan Ibu. Tapi kalau frontline-nya cuma 2, yang mau ditarik ulur yang mana? Ya lu lagi gitu ya. Bisa jadi tarik ulur kalau Anda punya 20 kelebaran, Anda punya 15 kelebaran, baru Anda bisa tarik ulur. Ditarik yang sana, oh yang sana udah bosen sama Anda, udah enek-enek sama Anda, oke tinggalin dulu. Tarik lagi yang sana udah mulai rindu-rindu lagi nih, udah mulai kangen-kangen lagi, Anda balik lagi ke sana gitu ya Bapak dan Ibu. Tapi nah itu ilmunya Bu Anita, bukan ilmu saya. Jadi juga flip flop. Nah, Bapak dan Ibu, karena orang kalau terus menerus ya kita yang koleris ini hati-hati gitu. Kalau udah orang yang satu itu terus diteleponnya terus tiap hari, udah lakukan ini, udah lakukan itu, lama-lama dia tuh begitu nomor Anda yang keluar langsung plek
gitu ya. Karena Anda nggak punya kelebaran. Nah, oke, next. Nah, kira-kira sampai kapan orang itu harus di follow up? Kalau Bu Anita selalu bilang, Din, follow up itu sampai jadi bintang 8. Wah, lama banget ya. Ya, Bapak dan Ibu. Jadi Anda harus terus lakukan follow up. Tadi seperti baganya tadi, yang member Anda follow up jadi leader, yang leader Anda follow up untuk jadi seorang pemenang di bisnis ini. Jadi Anda terus, itu bentuk satu komitmen Anda untuk Anda tetap terus menjaga jaringan Anda dan tanggung jawab Anda. Oke, next. Nah, pada grup-grup yang macet juga Bapak dan Ibu. Nah, biasanya grup macet kalau sudah didatengin leader, nah itu udah agak berbunga-bunga gitu ya. Nah, ini Anda lakukan follow up pada grup-grup yang macet. Nah, kemudian karena sebenarnya memasukkan ke sistem itu tidak sulit. Anda tinggal bawa orang ke pertemuan, Anda tinggal bawa orang ke Netpi, Anda tinggal bawa orang ke pertemuan. Pertemuan itu yang paling dahsyat untuk membuat orang bisa masuk ke sistem. Next lagi. Nah, Bapak dan Ibu, karena yang tadi tarik ulur dan flip flop ini adalah menemukan orang yang tepat dan di waktu yang tepat, dan ini memang memerlukan waktu. Jadi Bapak dan Ibu, kalau saya pikir dulu, mungkin saya sudah, waktu saya join saya tahu bisnis ini bagus, saya sudah baca buku The Cash Flow Quadrant waktu itu, tapi waktu itu waktunya belum tepat. Wah, waktu itu saya lagi sibuk-sibuknya pertama sekolah, tapi Bu Anita terus lakukan follow up sampai akhirnya saya adalah orang yang tepat dan di waktu yang tepat. Jadi jangan paksakan kalau ada orang yang bagus banget, tapi dia memang sedang tidak punya waktu. Nah, yang orang yang seperti ini Anda jangan lakukan pemutusan hubungan. Mentang-mentang, wah ya sudah mau diajak kaya nggak mau gitu ya. Orang punya waktunya sendiri kapan dia punya waktu yang tepat. Tapi kalau Anda punya kelebaran begitu banyak, yang sini waktu yang tepat, yang sini waktunya tepat. Jadi tetap aja Anda punya peledakan. Jadi kenapa Pak Luis mencontohkan kelebarannya lebar banget Bapak dan Ibu ya. Nah, meskipun yang di sini waktunya belum tepat, yang di sini tepat, yang di sini tepat. Nah, seperti itu. Nah, bina hubungan baik. Ini tadi saya sudah sebutkan tadi ya Bapak dan Ibu. Sekali lagi, walaupun orang yang Anda presentasi kemudian dia menolak Bapak dan Ibu, wah udah jangan langsung dicoret, tak hapus nomor teleponnya ini ya dari daftar dari handphone Anda Bapak dan Ibu. Nah, kemudian kalau ada leader yang nyebelin banget gitu ya, pasti Anda punya deh ya. Leader yang ini leader udah disayang-sayang gitu, masih tetap aja nyebelin Bapak dan Ibu, tetap beri infonya Bapak dan Ibu. Saya punya leader bintang 7 yang dulu nyebelin banget gitu Bapak dan Ibu ya, sebentar lagi udah mau bintang 8 itu Bapak dan Ibu. Dulu kalau diingat-ingat, nyebelin banget, tapi karena saya terus berikan info, walaupun kontaknya terbatas, tapi kalau Anda tetap SMS-in, ini ada ke Bali, kayak ke Bali kemarin ya, ada event di Bali, diajak ke Bali, mungkin pertama ada orang-orang yang ke Bali, siapa sih yang nggak mau ke Bali gitu ya. Oke, diajak ke Bali, begitu ke Bali lihat ada di Garuda Wisnu Kencana luar biasa, orang datang begitu banyak, yang semula biasa-biasa aja, sekarang sudah hampir jadi bintang 6 saya Bapak dan Ibu, karena diajak ke Bali aja itu Bapak dan Ibu. Jadi berikan terus info-info terbaru di bisnis ini, karena bisnis ini berkembang sangat cepat, bahwa ada asuransinya, jangan pelit info, mentang-mentang udah nyebelin, udah SMS-nya nggak nyampe, udah Anda nggak SMS-in dia lagi. Oke? Nah, kemudian sekali lagi visi dan impiannya terus diperjelas Bapak dan Ibu. Orang itu ada kalanya up and down. Jangan salah, walaupun sudah tampak jadi leader Bapak dan Ibu, tetap ada masa-masa di mana orang itu
capek, orang itu fatigue Bapak dan Ibu. Nah ini saat Anda harus masuk kembali. Anda, wah Bu Anita tuh kalau nelpon saya udah lama gak nelpon gitu, wah miss you deh gitu. Wah saya udah tahu nih kalau udah miss you deh gini pasti dia tak ngomong serius lagi gitu ya. Nah lakukan terus memperjelas visi dan impian pada leader-leader Anda. Oke. Nah kemudian follow up juga pasangannya Bapak dan Ibu. Banyak ya di sini pencuri-pencuri impian. Bukan, udah mau, yes deh mercy gitu. Oh, yang namanya suaminya. Terus ada satu bintang 7 saya Bapak dan Ibu itu dulunya suaminya itu sampai kalau istrinya pulang dari vision seminar itu nggak dibuka pintunya sampai besok paginya Bapak dan Ibu. Wah itu luar biasa Bapak dan Ibu. Tapi sekarang wah dengan bantuan upline saya, kita follow up terus. Sekarang si istrinya namanya Dr. Dewi bilang, saya dulu memang doa saya gini, nanti ya suami saya nggak hanya jalanin bisnis ini tapi dia nafsu dapetin mersinya gitu. Dan sekarang dia yang sangat nafsu dia buat dapetin mersinya Bapak dan Ibu. Dulunya orang yang sangat-sangat negatif. Nah ini jangan lupa Anda untuk juga memfollow up pasangan. Oke, next. Nah, Anda kalau mau memfollow up, Anda juga perlu amunisi untuk diri Anda sendiri. Nah, biasanya saya kalau sudah malam-malam pulang dari home meeting, malam dari ini mau follow up, saya selalu punya kaset favorit saya. Wah, kaset favorit saya itu kasetnya Antusiasmenya Pak Rizky Kanata itu Bapak dan Ibu. Itu saya bawa kemana-mana, kalau dia ngomong bangun, kalau Anda jatuh sekali maka saya akan bangun 5 kali lebih banyak. Wah saya kalau udah dengar itu Bapak dan Ibu, sudah langsung saya udah gak ingat lagi mau capek, mau habis jaga, mau habis dimarahi dosen saya nggak ingat. Nah Anda pasti punya, Anda sendiri Anda punya kaset-kaset yang menjadi amunisi Anda, apakah itu foto anak Anda, apakah itu foto pacarnya kali ya gitu. Tapi jangan bikin yang foto pacarnya jadi bikin zona nyaman. Udah kalau mandangin foto pacarnya malah nggak jadi presentasi, malah nggak jadi meeting. Dreambook Anda buka kembali. Oke, next. Nah, Bapak dan Ibu, ini luar biasa sekali. Ada orang di sini yang hadir, dia kasih slide saya ini, orangnya ada di belakangnya Bapak dan Ibu ya. Ini saya slide. Ini mencuri ilmu, Bapak dan Ibu. Anda lihat di garis tambahnya. Hati-hati dengan mata Anda, dengan pikiran Anda sangat mudah untuk bias. Jadi bisa hijau, bisa biru. Next Pak. Bapak dan Ibu, kalau Anda pikir bisnis ini sulit, Anda benar. Seperti gambar tadi, ada yang bilang itu hijau, ada yang bilang itu ungu. Kemudian tidak ada, Anda benar. Kalau Anda pikir Anda tidak bisa, Anda juga benar Bapak dan Ibu. Tapi kalau Anda pikir bisnis ini mudah Bapak dan Ibu, Anda lebih benar Bapak dan Ibu. Hati-hati Bapak dan Ibu. Hati-hati dengan apa yang menjadi fokus Anda. Kadang Anda pikir bahwa Anda akan bisa dapat mercy, Anda bisa jadi silver lion, tapi Anda lebih fokus bahwa Anda nggak punya teman, bahwa suami Anda tidak setuju Anda, bahwa Anda hati-hati dengan fokus Anda. Jadi kalau Anda lebih fokus bisnis ini mudah, maka kemudahan yang akan datang kepada Anda dan Anda jadi pemenang berikutnya Bapak dan Ibu. Selamat berjuang dan sampai jumpa. Go Diamond!